usia itu tuh faktor yang paling penting dan kita nggak bisa ubah ya. Jadi misalnya semakin dia tua, kualitas telurnya juga semakin kurang baik gitu. Jadi kelainan pada sel telurnya itu besar gitu. Kalau secara statistik, kalau misalnya yang IVF gitu atau bayi tabung di usia 40 tahun, dari 10 telur yang kita dapat, biasanya yang normal cuma 1. Hai Bina Family, balik lagi sama Bidan Linda di acara Bina Talk-nya RSCA Bina Medica. Nah, hari ini tuh kita mau ngapain sih? Hari ini tuh kita akan membahas seputar promil. Jadi kita akan tahu nih step by stepnya sebenarnya promil tuh apa aja sih dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum membahas jauh lebih lanjut, kita kenalan dulu ya sama dokter kita yang tercinta, Dr. Thomas. Halo Bina Family, perkenalkan nama saya Dr. Thomas, salah satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSCA Bina Medica. Dr. Thomas ini adalah salah satu dokter OB/GYN di RSCA Bina Medica yang memang sudah dari awal nih, dari awal Bina Medica pertama kali berdiri, Dr. Thomas sudah setia mendampingi ya dokter ya. Jadi Dr. Thomas ini sebenarnya praktek dari kapan sampai kapan dok? Setiap hari sih? Setiap hari ada Bina Family. Jadi kalau misalnya mau bikin appointment sama Dr. Thomas, bisa ya dok lihat di aplikasinya RSCA Bina Medica. Karena Bina Family di RSCA Bina Medica itu kita memberikan fasilitas aplikasi, yaitu aplikasinya RSCA Bina Medica ya dokter ya, yang bakalan tahu jadwalnya Dr. Thomas, kapan aja Dr. Thomas ada, dan bisa bikin appointment melalui aplikasi RSCA Bina Medica. Oke. Dok, nah hari ini kan kita mau bahas nih tentang promil. Jadi dok, melihat gaya hidup sekarang yang kurang oke, terus habis itu masalah-masalah pada perempuan, terus sekarang kan banyak banget nih perempuan milenial atau yang sekarang mah bukan milenial ya dok, apa dok? Gen Z. Nah, menikah itu di rentan atau di usia-usia yang sudah mulai mendekati 30-an. Sebenarnya apa sih dok gangguan kesuburan itu dok? Oke, jadi gangguan kesuburan itu secara definisi adalah setelah 12 tahun mencoba untuk hamil, jadi berhubungan secara teratur seminggu 3 kali tanpa kontrasepsi, tapi belum bisa hamil secara spontan. Oke, jadi memang dilihatnya dari situ ya dok, dari Betul. usia 12 tahun itu. Oke. 12 bulan. Oh, 12 bulan. Oke. Nah dok, apa sih dok penyebab gangguan kesuburan sendiri dok? Oke, jadi biasanya penyebab gangguan kesuburannya tentunya ada dari pihak perempuan dan juga pihak laki-laki ya, karena kan bikin anak harus berdua. Betul. Jadi biasanya kalau yang perempuan ya biasanya kita lihat nih masalahnya di organ, misalnya gangguan organnya, jadi rahimnya ada masalah nggak, misalnya ada tumor atau kista, terus juga di salurannya ada buntu atau enggak, terus juga telurnya gimana gitu. Sekarang kan karena tadi ya menikahnya usia udah nggak muda, kadang-kadang cadangan sel telurnya udah sedikit. Terus juga di laki-lakinya ya dilihat kualitas spermanya gimana gitu. Oke, jadi memang harus ada dari kedua belah pihak ya dok, Betul. baik yang perempuan maupun laki-laki. Jadi kadang kan soalnya kalau misalnya gangguan kehamilan atau belum hamil-hamil yang disalahkan hanya satu belah pihak, yaitu si Betul. perempuannya. Dan sekarang ternyata terjawab bahwa ternyata laki-laki pun harus ada pemeriksaan yang Betul, karena bagus. sepertiganya penyebabnya karena laki-laki. Oke, sepertiganya karena laki-laki malahan nih. Mungkin karena gaya hidup juga kali ya dok ya? Betul. Oke, nah dok, banyak banget perempuan nih yang bingung. Kadang tuh haidnya tuh suka nggak teratur. Padahal usia-usia mereka masih dikatakan baik gitu dokter. Jadi range usianya mungkin di antara 25 ke atas. Sebenarnya kan harusnya masih oke ya dok. Tapi sekarang tuh mulai ada yang suka nggak teratur. Itu sebenarnya gimana sih dok pemeriksaannya atau penyebabnya? Oke, jadi kalau memang mempunyai masalah dengan gangguan
siklus haid, ya pastinya harus diperiksa ya ke dokter, dipastikan. Pertama, apakah memang hormonnya imbalance? Terus juga kalau misalnya sekarang yang lagi tren itu sering banget PCOS, seperti itu. banget. Jadi haidnya nggak teratur. Nah, terus juga bisa juga gangguan hormon prolaktin tuh. Jadi hormon yang biasanya menghasilkan ASI setelah melahirkan tuh buat produksi ASI, tapi ini sebelum hamil dia udah tinggi. Nah, itu juga bisa bikin gangguan haid. Seperti itu. Nah, jadi biasanya harus dievaluasi sama dokter. Nanti biasanya dia cek kira-kira apa sih yang bikin gangguan ovulasi pada perempuan ini gitu. Oke. Nah, balik lagi dok ke promil. Langkah-langkah apa aja sih yang perlu dilakukan sebenarnya buat perempuan atau laki-laki sebelum menuju promil, bahkan sebelum mereka menikah? Mungkin pemeriksaan atau apa dok? Jadi biasanya sih kalau pemeriksaan awal untuk persiapan program hamil itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pasti biasanya kita melakukan USG. USG-nya memang lebih enak setelah menikah karena kita bisa USG transvaginal supaya gambaran lebih jelas. Jadi biasanya kita melihat kondisi rahim dan indung telur untuk USG transvaginal ya, memastikan bahwa rahimnya oke, telurnya juga oke, cadangannya oke, terus juga nggak ada tumor, nggak ada miom, nggak ada kista seperti itu. Nah, yang kedua untuk perempuan ini memastikan saluran telurnya itu lancar atau paten gitu, nggak tersumbat. Nah, jadi biasanya itu harus pemeriksaannya namanya HSG atau hysterosalpingografi. Biasa itu dikerjakan pada saat haid hari ke-9 sampai 11, syaratnya nggak boleh berhubungan dari awal haid sampai di HSG. Nah, untuk laki-laki yang paling gampang analisa sperma aja. Cukup kalau untuk laki-laki cukup 1 dulu ya dokter ya, analisa sperma aja. Oke. Nah, terus dokter tahap awal apa sih? Misalnya nih kita kan udah selesai nih melakukan proses yang tadi dokter jadwalkan, misalnya HSG, terus analisa sperma. Terus kalau misalnya tahap awalnya nih dok, kayak misalnya oke aku udah nikah, ternyata udah 1 tahun nih gak hamil-hamil. Tahap awalnya untuk mulai promil itu gimana dok? Dia datang ke dokter, terus periksa yang 3 tadi. Cukup datang ke dokter. Nanti ada hasilnya baru didiskusikan kira-kira kenapa sih penyebab belum hamil-hamil nih setelah 12 bulan. Oke, biasanya yang disarankan itu langsung kita tembak harus ini program hamilnya ini, atau memang kita lihat sesuai dengan kondisi pasien saat datang? Ya tentunya disesuaikan dengan hasil pemeriksaannya dan juga lama menikah. Kan misalnya kalau nikahnya mungkin 5 tahun ke bawah, terus semua juga normal, ya pasti kita akan menyarankan untuk yang paling sederhana ya. Tapi mungkin kalau udah 5 tahun ke atas, tapi dia pengen lebih cepat, ya mungkin bisa mempertimbangkan misalnya inseminasi seperti itu. Tapi mungkin kalau nikahnya udah 10 tahun, terus umurnya juga udah mungkin mau deket kepala 4 ke atas gitu ya. Ya kan kalau ngomongin alami atau insem kadang-kadang ya udah terlalu lama ya. Takutnya ketika pengen bayi tabung belum tentu telurnya masih ada gitu. Jadi ya balik lagi tergantung pasiennya sih, dan juga seberapa cepat pasien itu pengen hamil gitu. Karena kan setiap program punya angka keberhasilan masing-masing ya. Dari yang paling rendah ya program hamil alami, yang paling gede bayi tabung gitu. Jadi kan balik lagi goalsnya apa nih gitu. Oke dokter. Oke, jadi ada nggak sih dok stepnya, kayak misalnya sebelum melakukan promil kamu tuh kayak harus jaga kesehatan, apa yang mempengaruhi kita untuk bisa change keberhasilan promilnya itu tinggi dok? Atau makanan atau vitamin atau sebenarnya sih nggak ada yang spesifik ya, balik lagi tergantung kasusnya apa gitu. Ya misalnya nih contoh ekstrim, kalau spermanya nggak ada atau azoospermia atau 0, ya kan nggak mungkin lah ya mau hamil secara alami, mau makan apa juga nggak bisa gitu ya. Nah, atau misalnya salurannya kesumbat nih dua-duanya gitu ya, kedua tuba tersumbat, itu kan juga nggak mungkin ya. Maksudnya makanan terus tiba-tiba jadi lancar lagi gitu ya. Makanya jadi untuk penanganannya itu sangat spesifik banget gitu. Setiap orang kan masalahnya beda-beda. Jadi tentu aja rekomendasi programnya ya sesuai dengan kondisi pasangan. Gitu. Oke. Nah dok, aku tuh pernah dengar kalau misalnya program hamil tuh sebenarnya lebih akan dibutuhkan oleh wanita-wanita di atas usia 35, kayak
kalau misalnya udah 35, ayolah cepetan promil gitu-gitu dokter. Karena kan berkaca kepada yang lagi jadi trend center itu adalah Ibu Luna Maya yang barusan menikah nih. Jadi kan orang-orang tuh kayak worry nih dok, oh berarti cut off usia 35 ke atas tuh harus ya promil atau mungkin gimana sih dok? Karena begitu banyak faktor. Oke, jadi sebenarnya sih memang tadi kan kalau secara definisi kan kita tunggu 12 bulan kalau udah rajin berhubungan, mencoba hamil nggak hamil baru ke dokter ya. Tapi memang kalau udah usia 35 tahun ke atas, biasanya setelah 6 bulan memang kita anjurin lebih cepat sih ke dokter gitu. Apalagi kalau nikahnya udah 40, ya bagusnya sih langsung periksa ya. Iya. Takutnya kalau ada apa-apa nunggu kelamaan gitu, lebih ke antisipasi aja sih. Ya syukur-syukur umur 40 masih bisa hamil, bisa banyak. Oke. Nah dok, pernah dengar juga ya dok, kalau misalnya sel telur itu bisa dibekukan atau mungkin sperma itu bisa disimpan dok, karena melihat kondisi usianya yang udah terlalu maksudnya beresiko, jadi mereka kayak menganjurkan untuk penyimpanan sel telur atau sel sperma. Sebenarnya itu gimana sih dok? Ya memang kalau misalnya bagusnya sih kalau memang perempuan tuh mungkin 35 atau sebelum 35 mendekati 35 ya consider about egg freezing. Terus juga kalau laki-laki mungkin sebelum 39 sebelum freezing ya, kalau emang belum ada rencana menikah atau punya anak gitu ya. Itu sebenarnya lebih kayak insurance aja sih. Someday kalau emang udah nikah terus udah tua gitu ya, tapi sel telurnya mungkin udah nggak ada atau kualitasnya nggak oke, sperma juga nggak oke, ya bisa dipakai simpenannya gitu. Oke, jadi maksudnya itu opsional aja ya dokter ya berarti ya. Tapi ya memang kalau berencana misalnya pengen punya anak tapi udah umur mendekati 40, nggak kelihatan nih hilalnya kapan mau nikah, ya mungkin harus dikonsider lah. Karena takutnya nanti begitu umur 43, 44 nikah, takutnya ekspektasinya masih kayak orang umur 20 tahun nikah kan ya agak sulit ya. Oke. Nah dok, terakhir nih, pesan penting bagi pasangan-pasangan di luar sana untuk mereka merencanakan atau memulai program hamil baik dari sebelum nikah sampai dengan nanti mereka sudah mulai ada perencanaan promil. Silakan dok. Oke, bagusnya sih kalau emang misalnya nih pasangan yang belum nikah tentunya ya cek dulu dua-duanya apakah ada masalah atau enggak. Terus juga kalau misalnya mau nikah terus habis itu langsung mau hamil, bagusnya mungkin 3-6 bulan sebelum itu minum vitamin seperti asam folat gitu ya, untuk mempersiapkan kondisi supaya ya siapa tahu langsung hamil. Betul, jadi jadi memang perlu persiapan banget ya dokter ya untuk pasangan-pasangan di luar sana mempersiapkan kehamilan dengan jauh lebih baik lagi. Oke dok, ada lagi dok pertanyaannya. Jadi dok, apa sih dokter perbedaannya antara inseminasi sama bayi tabung dokter? Oke, jadi kalau inseminasi intrauterin itu adalah kita memasukkan sperma langsung masuk ke dalam rahim. Jadi kan biasanya kalau berhubungan secara konvensional, sperma itu dibuangnya di vagina ya. Nah ini kita cuci dulu, kita pilih yang bagus-bagus aja, terus nanti pakai selang kecil, kita langsung masukin ke dalam rahim. Jadi di bypass jalannya, jadi ibarat pakai jalan tol lah. Satu turun di lobi, satu turun di parkiran. Jadi peluang untuk masuk ke dalam rahim spermanya itu lebih banyak, sehingga chance-nya jadi lebih besar. Biasanya sekitar 10-15%. Terus kalau bayi tabung, nah bayi tabung ini kita kawinin dulu nih di luar. Jadi kita ketemuin sperma sama telurnya, dia udah pasti ketemu ya. Gitu. Nah, nanti setelah itu kita kultur, nanti dia jadi embrio atau ya calon bayinya. Nah itu dimasukin tuh ke dalam rahim. Prosesnya hampir mirip sih kayak inseminasi, cuma yang dimasukin ini embrio. Sudah jadi. Oke. Sama-sama nunggu 2 minggu, ya tentunya karena kita masukin embrio, jadi pasti chance-nya lebih gede ya. Biasanya sih bervariasi nih kalau bayi tabung sendiri, kalau mungkin di bawah 20 tahun mungkin bisa dapat 50%-an. Kalau 30-35 ya mungkin 40%-an, nanti 35-40 30%-an, tapi di bawah 40 itu less than 20% atau 20%. Oke, jadi memang benar-benar harus ngelihat secara usia ya dokter. Betul. Ya. Kenapa? Karena usia itu tuh faktor yang paling penting dan kita nggak bisa ubah ya. Jadi misalnya
semakin dia tua, kualitas telurnya juga semakin kurang baik gitu. Jadi kelainan pada sel telurnya itu besar gitu. Kalau secara statistik, kalau misalnya yang IVF gitu atau bayi tabung di usia 40 tahun, dari 10 telur yang kita dapat, biasanya yang normal cuma 1. Makanya kenapa itu yang bikin chance-nya jadi lebih rendah banget ya, dan memang beresiko ya dok, rendah. Dan sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari angka dan ngelihat secara usia, apa pemilihan untuk apa namanya sel telurnya itu di frozen itu jauh lebih bagus dong dok. Betul. Jadi kalau kita freeze waktu masih muda, ya kan umurnya ya waktu pakai telur yang umur masih muda. Oke. Luar biasa nih Bina Family, keren banget hari ini pembahasan kita. Dan dok, satu lagi dok, aku tuh pernah dengar kalau misalnya kalau apa namanya sperma itu bisa dipilih dok. Jadi cowok aja, terus habis itu yang dimasukin cowok aja gitu pas insem. Iya nggak sih dok? Kalau insem mungkin nggak sespesifik itu ya, tapi kalau untuk bayi tabung sih bisa. Ada alatnya namanya microsort, tapi sih setahu saya di Indonesia belum ada yang punya. Klinik manapun namanya microsort. Jadi nanti dia kayak dikasih pewarna, jadi nanti warna sperma laki-laki X atau Y itu beda gitu. Jadi waktu dikawinin buat bayi tabungnya ya lebih pasti. Kalau untuk insem sendiri sebenarnya itu kan kita cuman pakai metode pencuciannya aja ya, tapi itu juga ibaratnya saringannya nggak terlalu spesifik ya. Kadang-kadang kan bisa aja ya yang kita pikir cepet, tak tahu yang perempuan ikutan ngintil juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya memang yang jauh akan change-nya keberhasilannya tinggi, ya mungkin langsung ke bayi tabung ya dokter ya. Tapi kalaupun di Bina Medica ini kita menyediakan juga ya dok untuk promil alami sampai dengan inseminasi. Jadi buat Bina Family di rumah yang mau nih tanya-tanya atau ngobrol langsung dengan dokter Thomas, boleh banget langsung buka aplikasinya RSCA Bina Medica. Di situ ada dokter Thomas, diklik langsung buat jadwal untuk appointment bersama dokter Thomas. Nah, oke dok. Jadi kalau misalnya dari Bina Medica sendiri dok, saran dari dokter nih untuk semuanya kedatangannya nih baiknya itu biasanya kan suka denger dok, haid hari keberapa gitu-gitu dok. Ya memang idealnya kalau untuk baru pertama kali datang periksa bagusnya saat awal haid ya, di usia hari kedua atau ketiga. Nah itu sebenarnya tujuannya kenapa sih datang pada saat haid, karena itu dalam kondisi dasar gitu. Jadi kalau memang di dinding rahimnya misalnya kita ada penebalan atau ada polip karena lagi haid, biasanya lebih jelas terlihat dibandingin kalau datangnya tuh di terserah aja gitu. Atau setelah masa subur gitu. Tapi kalau emang misalnya awal-awal masih risih gitu ya datang aja anytime mah. Yes, Cek dulu, ngobrol dulu. Mungkin nanti baru bisa sanksi. Oke, benar. Cari cocoknya dulu ya dok ya. Oke deh dokter, terima kasih banyak buat ngobrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bina Family di rumah. Dan kalau misalnya mau ada tanya-tanya, boleh banget ke Bidan Linda, chat kontaknya Bidan Linda karena di RSCA Bina Medica juga menyediakan. Bisa dilihat di situ untuk kontaknya Bidan Linda atau BMO-nya RSCA Bina Medica. Oke, terima kasih banyak Bina Family. Bye-bye.